Langkah-langkah penyusunan silabus untuk satu semester. Sebelum kita ke langkah-langkah penyusunan silabus, marilah kita mengetahui dulu pengertian silabus. Silabus dalam kurikulum 2013 merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam penyusunan silabus, kita harus tahu komponen silabus seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Indasari dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyusunan silabus. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kali dilakukan itu mengisi identitas dalam format silabus, seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu. Nama sekolah sendiri itu terserah kita mau apa. Saya SMA Negeri 1 Jawa. Terus mata pelajaran biologi, kelas, mau kelas berapa, saya ambil kelas 11. Terus semesternya semester 1 atau ganjil. Alokasi waktunya itu 4 jam pelajaran per minggu. Nah, kompetensi intinya ini saya mengambil dari standar isi. Standar isi kurikulum 2013. Nah, ini tinggal dikopas, terus pindah ke format ini. Terus langkah-langkah penyusunan silabus selanjutnya itu kita mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Standar kompetensi ini berkaitan dengan kompetensi dasar. Standar kompetensi dalam materi pokok sel ini memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Langkah selanjutnya itu mengkaji dan menentukan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu saya mengambil KD 3 dan KD 4. KD 3 dan KD 4. Sedangkan untuk langkah-langkah selanjutnya KD 3 sama KD 4. Nah, di sini dalam satu semester ini ada beberapa KD 3 dan KD 4. KD 3.1, 3.4.1, 3.2, 4.2, 3.3, 4.3, 3.4, 4.4, 3.5, 4.5, 3.6, 4.6, KD 3.7, KD 4.7. Nah, dalam pengambilan, kenapa hanya diambil KD 3 dan KD 4? Dalam kurikulum 2013 revisi itu yang dipakai hanya KD 3, KD 3 dan KD 4 saja, KD 1, 2 tidak dipakai. Terus, langkah selanjutnya itu mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran. Nah, dalam mengidentifikasi materi pokok ini, materi pokoknya itu harus disesuaikan dengan potensi siswanya, apakah siswanya mampu memahami materi itu, dan disesuaikan dengan alokasi waktunya. Apakah cukup, kalau dengan materi pokok itu apakah cukup. Terus langkah selanjutnya itu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini saya menerapkan 5M, yang mana mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan,
mengkomunikasikan, di mana penerapan 5M ini dari pendekatan saintifik. Langkah selanjutnya itu menentukan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator ini harus disesuaikan dengan kompetensi dasarnya dan standar kompetensi. Karena dalam kompetensi dasar, dalam satu KD ada lebih dari satu indikator. Seperti ini ada beberapa indikator. Dalam 2 KD ini ada beberapa indikator ini. Terus langkah selanjutnya itu menentukan jenis penilaian. Nah, di sini saya menggunakan penilaian tes dan non-tes. Tes itu tes tulis. Sedangkan non-tesnya itu portofolio, prestasi. Dan langkah selanjutnya menentukan alokasi waktu. Dalam menentukan alokasi waktu ini kita sesuaikan dengan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun minggu efektif. Karena ini hanya 1 semester, berarti kita menyesuaikan minggu efektif dalam 1 semester. Yang mana 1 tahun itu ada 34 minggu efektif. Berarti dalam 1 semester ada 17 minggu efektif. Dalam menentukan minggu efektif ini sudah dijelaskan dalam program tahunan yang sudah semester. Yang terakhir, menentukan sumber belajar, alat dan bahan. Ya, sumber belajar ini bisa berupa buku cetak dan non cetak seperti internet. Sedangkan alat dan bahan dan media yang digunakan. Alat dan bahan media ini disesuaikan dengan proses pembelajaran, dengan kegiatan pembelajaran, apakah menggunakan alat-alat apa saja dan bahan apa saja yang diperlukan dalam proses pembelajaran ini. Nah, itulah langkah-langkah, garis besar langkah-langkah penyusunan silabus. Dan ini adalah contoh silabus. Bisa dilihat sendiri. Tidak perlu saya jabarkan satu-satu karena terlalu lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.